Saya rindu kita share sesuatu, yaitu eh, mengatasi overthinking. Ya, saya mau kita mengerti apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, saya rindu kita sebagai warga kerajaan memiliki tentunya cara berpikir sebagai warga kerajaan. Dan salah satu yang sering mengganggu kehidupan, saya melihat ada overthinking. Nanti kita akan lihat apa itu overthinking. Dan Bapak Ibu, ini fenomena dan permasalahan yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang menyatakan diri warga kerajaan sorga. Nah, dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Saya ulangi, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dan dikatakan, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkan Tuhan, orang benar itu goyah. Bapak Ibu, KGP, penting untuk kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Dan sebagai raja, dia berkuasa atas segala sesuatu dan dia menghendaki hidup kita mengalami damai sejahtera setiap waktu. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, tapi banyak orang yang menyatakan diri sebagai citizen of heaven ataupun warga kerajaan sorga, mereka hidup dengan pikiran-pikiran yang kacau, Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu kita mengalami perubahan untuk kita tidak lagi hidup dalam overthinking. Nah, apa yang kita perlu ketahui hari ini? Yang pertama adalah apa itu overthinking? Nah, overthinking adalah kondisi ketika seseorang memikirkan suatu hal secara berlebihan dan terus-menerus. Dan ini terutama hal-hal negatif atau masalah yang belum tentu terjadi. Hal ini biasanya menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Overthinking. Overthinking itu tidak selalu konotasinya hal yang negatif. Tapi dia lebih kepada begini. Memikirkan satu hal berlebihan secara kontinu ataupun secara terus-menerus. Contoh halnya ini. Contohnya ya, memikirkan untuk memiliki rumah, membeli rumah. Itu baik Bapak Ibu. Lalu kita mulai berpikir tentang pekerjaan kita, kondisi keuangan kita. Tapi kita memikirkan, ya saya harus punya rumah dalam 5 tahun ini. Betul, itu hal yang baik untuk dipikirkan. Tapi kalau akhirnya kita berpikir terus, aduh saya nggak bisa beli rumah, saya tidak akan punya ini, saya harus ini. Maka itu disebut dengan overthinking. Apalagi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif. Padahal yang kita pikirkan yang negatif itu belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Yang seringkali kalau kita berpikir terus-menerus, kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, apa yang kita pikirkan, menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak bisa melakukan banyak hal ataupun tidak bisa bekerja dengan benar menjadi saksi kalau kita memiliki terlalu banyak hal-hal yang kita pikirkan secara berlebihan terus-menerus dalam pikiran kita. Ya, contoh, waduh, kemarin saya melakukan kesalahan dan kita merasa ini perlu diperbaiki. Betul itu perlu diperbaiki, Bapak Ibu. Tapi kalau kita berpikir terus-menerus, terlalu khawatir, akhirnya kita ketakutan. Makanya kita sedang terjebak dalam overthinking. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Nah, jadi kita belajar dari Daud. Bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Alkitab tadi berkata dalam Mazmur Daud
55 ayat yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin, Bapak Ibu. Apa yang sangat-sangat Bapak Ibu pikirkan hari-hari ini? Bahkan Anda memikirkan itu berlebih-lebihan. Ini yang membuat orang itu insomnia, Bapak Ibu. Nggak bisa tidur. Aduh, nggak bisa tidur saya. Aduh, ini saya. Ini salah satu penyebab utama orang tidak bisa tidur, insomnia. Karena overthinking. Berpikir akan mati. Berpikir sakitnya nanti akan parah. Berpikir nanti anaknya bagaimana. Berpikir nanti bagaimana dengan uang kontrak bulan depan. Berpikir tentang semua kita pikirkan berlebih-lebihan. Semua itu boleh dipikirkan, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Ketika kita berpikir, kita belajar dari pemazmur yang berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan? Makanya ada banyak orang bilang gini, khawatir itu wajar, manusiawi, takut itu manusiawi. Saya mau bilang Bapak Ibu bahwa kekhawatiran itu nggak harus ada dalam hidup kita. Kalau kita tahu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran, ketakutan itu akan pergi dari diri kita. Sebagai warga kerajaan sorga, kita ini anak Allah, Bapak Ibu. Kita ini anaknya Tuhan, anak-anak warga kerajaan sorga. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Karena Bapamu tahu apa yang engkau perlukan. Bapamu mengerti apa yang menjadi kebutuhanmu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluanmu. Itu pernyataan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dia ngomong, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan mencukupkan semua kebutuhanmu. Ya, kalau bisa saya berkata kepada Bapak Ibu pagi ini, Allah yang aku sembah akan memenuhi segala keperluanmu dan mencukupkan semua kebutuhanmu, Bapak Ibu. Jadi belajar dari Daud, belajar dari firman Allah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Kalau kita overthinking, kita akan memikirkan semua permasalahan kita sendiri dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang kita tahu, Bapak Ibu. Dan kita mulai berpikir berulang-ulang, terus-menerus, mengakibatkan kita sakit, stres, dan masalahnya nggak selesai-selesai, Bapak Ibu. Karena jalan keluar dari semua permasalahan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita, serahkanlah khawatirmu hanya kepada Tuhan. Ada lagu lama bilang gini, apakah kau payah mencari-cari dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah segala kesusahanmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Serahkan kekhawatiranmu kepada Yesus. Jangan kita pikirkan sendiri terus menerus. Waduh, merintis gereja, aduh susah ini nggak punya uang. Kita memang ada kadang-kadang kita ada di kondisi nggak punya uang, Bapak Ibu. Tapi sebagai warga kerajaan sorga, kita harus percaya Tuhan pasti mencukupkan. Aduh, ini untuk keperluan jemaat, untuk keperluan ini. Kadang-kadang kita memang rohani kelihatannya. Tapi kita nggak rohani ketika kita berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, memikirkannya terus-menerus. Waduh, nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Padahal Allah kita itu mampu melakukan segala perkara. Overthinking. Apakah masih sering terjadi overthinking dalam hidupmu, Bapak Ibu? Coba cek lagi ya. Ini yang saya bilang kita perlu hidup dalam kondisi supranatural. Jangan hidup agamawi. Kemarin saya dari Makassar, Bapak Ibu, dan saya mendoakan sekeluarga ya, sekeluarga. Waktu saya habis berkhotbah hari Minggu, tiba-tiba seorang ibu mendatangi saya dan berkata gini, Pak, bisa nggak Bapak datang ke rumah?
karena anak saya perlu pelepasan. Wih, kenapa Bu? Saya bilang. Iya, anak saya ini butuh dilepaskan, Pak. Lah, anak ibu sekarang di mana? Saya bilang dia jawab, dia lagi di gereja, Pak, di gereja yang lain. Oke, Bu, nanti kita coba atur ya. Karena saya harus pulang malam, saya bilang. Dan saya ketemu dengan mereka. Ibu itu mulai cerita. Begitu saya masuk ke rumahnya, mereka orang cukup berada, Bapak Ibu ya. Kalau bisa dibilang orang kaya. Begitu saya masuk ke dalam rumahnya, dia bilang, ini anak saya, Pak. Anaknya juga mukanya udah nggak enak ngelihat saya. Memang karena dipikir, ah ini pasti mau mendoakan saya lagi nih, saya gitulah ya. Pasti begini. Lalu saya senyum sama anaknya, apa kabar kamu? Ya kamu luar biasa, saya bilang gitu kan. Lalu mulai ngobrol, duduk sama-sama, dan istrinya, ibu ini mulai cerita. Begini Pak, saya takut sekali anak saya ini hidup di bawah kutuk Pak. Di bawah kutuk. Dalam hati saya, kalau kalau dia hidup di bawah kutuk, kutuk itu turun dari kamu. Ya kan? Tapi saya dengerin dia cerita. Mungkin ada sekitar 10 menit dia cerita tentang anaknya, tentang hidup keluarganya. Dan didapati ibu ini dulu suaminya adalah seorang hamba Tuhan, pengkhotbah. Lalu mereka suaminya jatuh dalam dosa. Ketika dia suaminya jatuh dalam dosa, maka ibu ini berkata gini, emang cuma kamu yang bisa berbuat dosa? Saya juga bisa selingkuh. Saya cantik, saya punya uang, saya bisa buat apa? Akhirnya dia selingkuh juga Bapak Ibu. Dan ketika dia punya anak, akhirnya dia selingkuh, akhirnya mereka bercerai, suaminya menikah lagi, akhirnya dia juga bercerai, dia juga menikah lagi dengan laki-laki, dan anak-anaknya ini dia pikir gini, ini semua saya takut anak saya ini jatuh ada di bawah kutuk. Dan dia akhirnya setelah sekian lama kami berbincang-bincang, dia cerita ke saya bahwa anaknya perempuan ini sudah punya anak di luar nikah. Dia khawatir sekali Bapak Ibu tentang semuanya. Anak saya yang pertama begini, yang kedua begini, ini yang anak yang ketiga, anak yang keempat juga memberontak. Semua dikhawatirkan. Lalu saya mulai ngomong, saya bilang, anak ibu nggak ada apa-apa Bu. Kamu berharga di mata Tuhan, kamu sempurna. Sekalipun kamu pernah jatuh, kamu punya anak di luar nikah. Tapi kamu dikasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi saya, mengasihi ada kebetulan teman saya pendeta juga ikut dengan saya seperti Bapak pendeta. Ini Tuhan nggak berbeda kasihnya dengan kita semua ini. Kamu nggak ada masalah saya lihat. Oke, kamu sudah punya kesalahan. Tapi hari ini Tuhan bilang gini, kamu itu berharga di matanya. Tinggal kamu mau bertobat atau tidak. Nah, lalu ibu ini mulai cerita, tapi saya takut Pak begini dia jatuh lagi dalam dosa. Khawatir yang berlebihan Bapak Ibu. Lalu waktu saya diantar ke bandara oleh suaminya yang ada, saya tanya, Bapak udah pernah menikah dulu? Udah Pak, saya juga bercerai dengan istri saya, menikah dengan istri yang sekarang. Bapak Ibu seperti dalam lingkaran setan, Bapak Ibu. Dan gak ada yang bisa menyelesaikannya, saya bilang. Cuma satu aja, datang sama Tuhan minta ampun, selesai. Dan ketika minta ampun, gak usah pikir-pikir lagi. Udah selesai dan hiduplah dalam jalan kebenaran Tuhan. Nah Bapak Ibu banyak orang berpikir seperti itu, overthinking. Aduh dosa saya, apakah dosa saya sudah diampuni? Tapi dosa saya terlalu besar. Bapak Ibu ini dosa. Belajar dari Daud, kita harus berani berkata, aku menyerahkan semua kekhawatiranku kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara aku. Ya, dengan cepat aja beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Yang pertama menyerahkan kekhawatiran. Nah ini dia saya ulang kembali. Overthinking muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Banyak ini terjadi di ibu-ibu, Bapak Ibu ya. Apalagi ibu-ibu kalau melihat suaminya kerjaannya nggak terlalu bagus, ibu-ibu yang melihat kondisi keluarga yang begini begitu, lalu mulai mengambil alih kekuasaan, overthinking, merasa harus mengendalikan segalanya. Tapi bapak-bapak juga banyak ya. Tapi dalam pelayanan saya menemukan ini ibu-ibu yang terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan sebetulnya, berulang-ulang dipikirkan. Nah, banyak di antara kita terjebak di sini. Karena apa? Karena tidak menyerahkan kekhawatiran. Kita merasa harus menyelesaikan semua sendiri. Tentu saja kita tidak akan sanggup. Nah, itu masalahnya. Ketika kita berusaha untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita, tentu saja kita nggak sanggup. Nah, jadi menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Ya,
Tuhan sanggup memelihara lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Dia tidak hanya tahu masalah kita, tapi juga menjamin pemeliharaannya. Amin, Bapak Ibu. Allahku akan memenuhi segala keperluan, mencukupkan segala keperluan, memenuhi segala kebutuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sanggup, tapi Dia menjamin pemeliharaan hidup kita. Nah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 menyerahkan kekhawatiran adalah tindakan iman, bukan pasif. Ini bukan menyerah kalah, tetapi percaya bahwa Tuhan yang sanggup bekerja. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ya. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini jaminan dari Tuhan. Asal serahkan segala khawatirmu hanya kepada Tuhan. Jangan netting, negative thinking, jangan overthinking. Yang namanya overload itu, yang namanya over itu nggak bagus, Bapak Ibu. Even itu ibadah, overload beribadah, maka Bapak Ibu jadi stres. Ya, hidup ini sudah ibadah, itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau Bapak Ibu tiap hari kebaktian, sana sini, kebaktian ke sana, kebaktian ke sini, stres sendiri juga Bapak Ibu. Karena semua pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu sebabnya KGP ini pun jangan menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu harus mengambil kebenaran setiap pagi ketika mengikuti KGP. Ya memang kita membangun kebiasaannya. Membangun kebiasaan baru, habit. Tetapi kita nggak boleh ada di pola-pola itu terus. Ya, jadi serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Karena Dia yang memelihara kamu. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat ke-165. Ya, Bapak Ibu, saya bacakan buat kita Mazmur 119 ayat yang ke-165. Nah, firman Tuhan berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin ya. Kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran. Apa itu? Firman Tuhan. Itu sebabnya pagi-pagi kita membaca firman. Membaca firman itu untuk menenangkan kita, Bapak Ibu. Itu menenangkan kita. Karena kita mengetahui kebenaran. Alkitab berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, kamu dimerdekakan. Nah, jadi jangan overthinking. Orang kalau dia sering membaca firman, merenungkan firman, dia nggak mungkin overthinking. Karena dia menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan dan mengandalkan firman Tuhan. Jadi kebenaran adalah hal yang menenteramkan pikiran. Besarlah kesejahteraan orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Nah, Bapak Ibu mengandalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang sudah mengikuti KGP ini 1, 2, 3 bulan, bahkan ada yang sudah setahun lebih, kita mendekati 2 tahun ini Bapak Ibu, pasti berubah pola pikir kita, berubah cara hidup kita. Apakah kita masih mengandalkan diri kita sendiri ketika kita rajin membaca firman? Itu kesalahan. Ada orang yang menjadikan ibadah itu ataupun membaca firman hanya sebagai rutinitas belaka. Bukan, Bapak Ibu. Kita waktu kita membaca firman, firman itu berkuasa atas hidup kita. Itu yang saya pernah sampaikan juga. Ada lagu lama yang berkata, firman berkuasa dalam hidupku. Ku tak pandang keadaan atau perasaanku. Firman berkuasa dalam hidupku. Apakah firman berkuasa dalam hidupmu? Atau Anda yang menguasai firman? Jadi kebenarannya adalah besarlah kesejahteraan orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Dicintai firman Tuhan. Ya itu. Nah, kemudian overthinking terjadi karena fokus kita kemungkinan buruk.
Sebentar ya. Fokus kita kepada kemungkinan buruk, bukan kepada janji Tuhan. KJP, pikiran kita butuh dikendalikan oleh kebenaran, bukan ketakutan. Percayalah bahwa merenungkan firman Tuhan mampu meredam gelombang pikiran negatif. Melakukannya dengan tekun akan menjaga kestabilan batin. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang suka gemar membaca firman Tuhan, orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada firman Tuhan. Jadi jangan cuma sekedar dibaca, tapi kita nggak percaya. Nah itu sebabnya hal yang kedua yang melepaskan kita dari overthinking adalah mengandalkan firman Tuhan. Yesus lakukan itu ketika dia dihakimi, ketika dia mulai dicobai oleh iblis, dia cuma berkata apa? Ada tertulis. Hari ini pun kita harus mengandalkan firman supaya tidak mengalami overthinking. Ketika overthinking datang, kita berkata ada tertulis. Jangan kamu khawatir. Ya, yang ketiga terakhir, menguatkan iman. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata untuk kita semua, dan Daud sangat terjepit dalam sebuah pertempuran karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing mereka, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Menguatkan iman. Bapak Ibu, apa aja boleh terjadi sama kita. Tapi jangan overthinking. Aduh, gimana ini? Aduh, ini lagi, itu lagi. Ini belum selesai, ini belum selesai. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Overthinking melemahkan iman karena memusatkan pada kemungkinan, bukan pada Tuhan. Pikiran kita bisa menjadi musuh iman jika tidak diarahkan. Ya Bapak Ibu, jadi jangan iman kita lemah. Apapun yang boleh terjadi, tetapi Tuhan tetap rajaku. Makanya kemarin waktu kerusuhan-kerusuhan Jakarta, banyak orang ngajak saya berdoa. Ayo kita berdoa buat bangsa. Saya bilang dalam hati, kamu selama ini berdoa enggak? Ini hasil dari doa kita. Ini penting terjadi. Supaya negeri ini mengalami perubahan. Dan ini hasil doa. Doa mana lagi? Ya berdoa aja seperti engkau berdoa seperti biasa. Jangan karena kekhawatiranmu kamu berdoa. Tetapi berdoa itu adalah hubunganmu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kuatkan imanmu setiap hari. Ya, pikiran kita bisa menjadi musuh iman kita jika tidak diarahkan. Nah, Bapak Ibu, iman bertumbuh ketika kita memilih percaya di tengah ketidakpastian. Bukan berarti karena kita tidak melihat mukjizat, Tuhan sedang tidak bekerja. Tuhan itu sedang bekerja, Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak melihat, ada lagunya itu siapa? Keisha nyanyi. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu, kau ada untukku. Iman itu iman namanya Bapak Ibu. Kita berdoa untuk suami nggak berubah-berubah sampai hari ini. Tuhan sedang bekerja. Biarkan Tuhan bekerja. Dan kita harus percaya bahwa suami kita berubah. Sudah itu aja. Iman bertumbuh ketika kita eh, ketika kita memilih percaya di tengah ketidakpastian. Ketika Daud dalam tekanan besar, ia memilih untuk menguatkan imannya. Sama ketika kita punya masalah Bapak Ibu, ketika ada persoalan yang tidak terselesaikan di depan mata jasmani kita, pilihlah untuk tetap percaya supaya kita tidak overthinking. Ketika kita mulai memikirkan terus sendiri, kita jadi overthinking berlebihan secara terus-menerus. Makanya sakit, cancer, tumor, apalagi vertigo, yaitu akibatnya. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang sanggup memelihara kamu. Nah, jadi tindakan iman mematahkan lingkaran overthinking. Iman bukan hanya percaya dalam hati,
tapi juga bertindak dan melangkah sesuai janji Tuhan. Wih, ini keren ya, kayak puisi aja ya. Iman bukan hanya percaya dalam hati, tetapi juga bertindak dan melangkah sesuai janji. Wow, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, pagi ini sharingkan beberapa hal ini. Yang pertama, apakah engkau dalam hidup menyerahkan semua khawatirmu kepada Tuhan? Masih ada enggak kekhawatiran yang Bapak Ibu simpan dalam hati? Kalau itu masih ada Bapak Ibu, itu yang membuat Anda overthinking. Yang kedua, andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Serahkan khawatir, andalkan firman, dan yang ketiga, kuatkan iman. Daud menguatkan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini. Firman-Mu berkuasa untuk hidup kami. Bekerjalah dan lakukan atas hidup kami. Karena kami ini warga kerajaan-Mu. Dan kami mau hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, kami akan sharing di breakout room kami masing-masing. Haleluya. Amin.